Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan hari ini merupakan pertemuan ke-13. Jadi untuk materi hari ini yaitu adalah analisis varian atau disingkat ANOVA. Nah, untuk analisis varian sendiri atau ANOVA itu dibagi menjadi dua, yaitu satu arah sama dua arah. Kan tapi kita akan belajar cuman yang satu arah saja. Oke. Nah, analisis varian atau ANOVA adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Metode analisis ini dikembangkan oleh R.A. Fisher. Uji ANOVA juga adalah bentuk uji hipotesis statistik di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik evaluatif. Nah, uji ANOVA atau analisis varian dikembangkan untuk kemungkinan peneliti untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari dua kelompok. Oke, kalau dua kelompok kalian bisa menggunakan uji uji Z atau uji T yang kemarin ya. Oke, asumsi. Nah, ini ada asumsi yang harus dipenuhi ketika kalian menggunakan uji ANOVA, yaitu yang pertama, data diambil secara random atau saling bebas. Terus data harus berdistribusi normal. Jadi misalkan kita mau mengobservasi dari tiga macam data tersebut harus berdistribusi normal semuanya. Kalau tidak berdistribusi normal maka tidak bisa dilakukan uji ANOVA. Yang ketiga adalah observasi mempunyai kesamaan variansi atau homogen. Jadi nanti ada uji homogenitas. Tapi dalam persoalan nanti dalam pembelajaran kita asumsikan bahwa data sudah berdistribusi normal dan memenuhi asumsi homogen. Oke. Nah, ini untuk ANOVA satu arah itu maksudnya apa? Satu arah, dua arah itu apa? Oke, kalau satu arah kita hanya mengobservasi satu faktor saja. Nah, ini misalkan di sini membandingkan efek dosis obat yang berbeda terhadap kesembuhan pasien. Nah, nanti kalau misalkan dua arah atau two way, jadi faktornya itu lebih dari satu, tidak hanya efek dosis obat saja. Bisa jadi nanti misalkan banyaknya makan kayak gitu, jadi ditambah banyak makan sama efek dosis obat. Nah, itu ada dua faktor, itu disebut dengan two way ANOVA. Nah, ini tahapannya seperti pada materi-materi sebelumnya. Untuk uji ANOVA sendiri kita harus menentukan H0 H1 nya itu apa. Oke, kalau H0 H1 nya di ANOVA itu sudah defaultnya kayak gini. Jadi untuk H0 nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai mu n. Nah, n nya itu banyaknya observasi kita itu ada berapa. Oke, sekarang untuk H1 nya minimal ada satu mu yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah penerimaan H0 dan 1. Nah, untuk ANOVA sendiri nanti perhitungannya kita menggunakan statistik uji F, sehingga untuk menentukan daerah penolakannya kita menggunakan tabel distribusi F. Nah, di sini ada alfa sama KN-1 sama KN-1. Oke, K sendiri adalah banyak perlakuan atau banyak kolom, terus N itu banyaknya sampel setiap observasi. Nah, alfa itu adalah taraf signifikansinya, atau apa kemarin kita sebut dengan nama alfa ya. Oke. Untuk K-1 ini, K-1 merupakan derajat bebas 1. K kali N-1 adalah derajat bebas kedua. Nah, ini nanti digunakan untuk melihat F tabel. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk statistik ujinya dari ANOVA sendiri menggunakan uji F. Nanti perhitungannya di bawah, nanti saya kasih tahu. Oke. Nah, ini untuk kesimpulannya seperti di slide. Ketika nanti F hitung kurang dari F tabel, maka keputusannya adalah gagal tolak 0. Ketika nanti F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0. Kayak gitu ya, seperti tidak seperti minggu sebelumnya, karena untuk ANOVA sendiri cuman untuk kriteria penolakannya hanya yang di warna hijau ini. Kalau minggu lalu kita mempunyai beberapa kriteria penolakan ketika
pengujian kurang dari, lebih besar dari, dan dua arah. Oke, ini adalah struktur data. Nah, observasi. Nah, observasi itu menunjukkan berapa banyaknya kolom. Oke, di sini ada 1, 2, I sampai K kolom ya. Jadi kita punya K kolom. Terus kita mempunyai 1, 2 sampai N baris. Jadi yang ke bawah ini banyaknya baris, N baris. Terus banyaknya kolom itu sebanyak K. Oke. Nah, nanti setiap kolom, misalkan kolom ke-1 itu ditambahkan, diperoleh angka T1 dot. Nah, T1 dot itu merupakan penjumlahan dari kolom ke-1. Seterusnya sampai TK dot. Nah, TK dot ini adalah penjumlahan dari observasi kolom ke K, gitu ya. Dan T dot dot merupakan penjumlahan dari semua ini. Ini T dot dot. Oke. Nah, ini sebelum kita melakukan uji F, kita harus menghitung beberapa elemen ini. Misalkan JKT, JKP, JKG, oke ya. JKT adalah jumlah kuadrat total. Nah, ini rumusnya adalah penjumlahan dari XIJ kuadrat dikurangi T dot dot kuadrat dibagi N kali K. Oke, N banyaknya observasi, K banyaknya kolom atau banyaknya observasi, gitu ya. Sekarang jumlah kuadrat pelakuan atau JKP, yaitu TI dot kuadrat dibagi dengan N dikurangi T dot dot kuadrat dibagi NK. Nah, JKG gampang, yaitu tinggal mengurangi JKT dengan JKP, gitu ya. Oke, nanti biar jelas kita lihat contoh soalnya aja. Nah, ini setelah kita mendapatkan JKP, JKG, JKT, kita mencari nilai derajat bebas untuk masing-masing si sumber variasi ini. Oke, si JKP tadi perlakuan, JKG galat atau error, JKT adalah total. Oke, untuk perlakuan tuh banyaknya kolom ke bawah tadi, yang ke arah ke bawah yang ini JK atau banyak kolom gitu aja ya. Nah, itu K-1. Nah, tadi itu sebanyak K ya. Nanti kalau soal lebih kelihatan. Ini jadi derajat bebasnya K-1. Terus galat atau error itu K dikalikan N-1. N itu banyaknya sampel, karena ini untuk rumus struktur data, rumus untuk ANOVA dengan N ke bawah sama, maka kita gunakan K kali N-1. Nah, nanti beda kalau misalkan untuk masing-masing sampel dari faktor itu ukurannya berbeda, nanti di bawah ada. Oke, untuk totalnya itu N kali K-1. Oke, ini derajat bebasnya. Setelah kalian mendapatkan derajat bebas sama jumlah kuadrat, kalian bisa mencari kuadrat rata-rata. Gampang ya. KRP itu dapat dicari dengan JKP dibagi dengan derajat bebasnya. KRG dapat dicari dengan JKG dikurangi derajat bebasnya ini. Sehingga kita memulai KRP sama KRB. Nah, untuk F sendiri atau F hitungnya itu diperoleh dengan cara JRP dibagi dengan KRG-nya, kayak gitu. Oke, biar tidak bingung kita ke contoh saja. Oke, ini contohnya. Seorang guru SMA mengadakan penelitian tentang keunggulan metode mengajar dengan beberapa metode pengajaran. Bila data yang didapat seperti pada tabel di samping, apakah ketiga metode pengajar tersebut memiliki hasil yang sama? Nah, ini adalah contoh ciri-ciri soal dari uji ANOVA. Oke, kalau di dunia nyata kita harus menguji apakah A bersisi normal, B bersisi normal, C bersisi normal, tidak. Terus A sama B apakah homogen, C sama C juga apakah homogen. Jadi A, B, C ini apakah homogen atau tidak, itu harus dicek. Tapi karena ini untuk latihan, jadi kita asumsikan bahwa data sudah berdiri normal dan memenuhi asumsi homogenitas. Oke, kita langsung ke perhitungannya saja. Ini saya buka pertemuan 13 ini. Nah, ini soal tadi. Ini untuk metode A, metode pengajaran A nilainya 70, 76, 77, 78, B sama 65 sampai 67, C 76 sampai 77. Nah, setiap metode ini mempunyai sampel sebanyak A4, B4, C4, sama ya. Oke, saya mau mencari T1 dot. Itu punya si A, yaitu penjumlahan dari kolom A sebesar 301. Terus T2 dot itu punya si B, itu
itu kolom B dijumlahkan sebanyak 276. Terus T3 dot itu punya si C. Nah itu hasilnya 318. Terus kita mencari T dot dot dot. T dot dot itu sama dengan penjumlahan semua elemen nih, sehingga dipilih angka 895 ini. Oke, selanjutnya saya untuk menghitung jumlah kuadrat nanti perlu saya kuadratkan semua elemen ini. Nah ini elemen ini merupakan kuadrat dari elemen atasnya. Oke, dan ini juga saya butuh menguadratkan dari si T1 dot sampai T3 dot ya. Oke, sudah saya kuadratkan. Setelah itu saya bisa mencari si JKP. Nih JKP tadi rumusnya TI dot kuadrat per N dikurangi T dot dot kuadrat dibagi NK. Oke gitu ya. Nah ini adalah TI 1 dot kuadrat yaitu 90.601, terus T2 dot yaitu 76.176, T3 dot itu yang dikuadratkan ya 101.124 kuadrat, ditambahkan lalu dibagi dengan N nya berapa? 4. Nah, ini saya pakai formula biar nanti kalian bisa memahaminya. Dikurangi T dot dot kuadratnya nih, T dot dot kuadratnya yang atas ini dibagi N kali K, N nya sebanyak 4 tadi, K nya sebanyak 3, banyak 3 ya, K nya aku kolom. Oke, sehingga diperoleh hasil 100 sehingga diperoleh hasil ini 223,166. Nah, ini untuk JKG sekarang. Ini JKT. Sekarang untuk yang JKT. Oke, JKT rumusnya tadi saya kebalik ya yang JKT sama JKP. Oke, ini yang JKT. Yang penting ikutin si formula Excel-nya ya. Oke, kalau yang JKT adalah XIJ kuadrat dikurangi T dot dot kuadrat per NK. Oke ya. Oke, untuk XIJ kuadrat ini, kolom-kolom ini yang sudah saya kuadratkan, ini disam, hasilnya nanti 67.137 atau 67.137 dikurangi dengan T dot dot kuadratnya yaitu 895 kuadrat dibagi dengan N kali K nya bagi 12 ya, sehingga hasilnya nanti ini 384, sekian. Kalau JKG tinggal ngurangin si JKT kurang JKP aja, ini hasilnya. Nah setelah itu kita sudah mempunyai si elemen dari tabel untuk kolom jumlah kuadrat. Nah sekarang kita mencari garis bebasnya. Oke, untuk pelakuan tadi kita mempunyai 3 pelakuan yaitu metode A, B, C, sehingga untuk garis bebasnya yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Terus galatnya berapa? K kalikan N-1. Oke, N-1 berapa? 3 kali 3 9. Oke, ini totalnya tinggal jumlahin saja. Oke, ini untuk kuadrat rata-ratanya tinggal dibagi kolom jumlah kuadrat bagi dengan kolom derajat bebas. Nah, ini F statistiknya atau statistik uji kita untuk ANOVA. Hasilnya 6,200. Oke, sekarang kita ke F tabel. Nah, ini saya menggunakan F tabel, menggunakan Excel. Kalian bisa menggunakan Excel atau lihat sih nilai F tabel dari bukunya Walpole. Oke. Nah, ini F tabelnya derajat bebas 1 kita itu punyanya sih perlakuan, derajat bebas 2 nya punya sih galat atau error. Jadi 29 terus alfanya 5%. Jadi 1 kurangi 5% sama dengan 0,95. Itu hasilnya 4,26. Kalau kalian lihat bukunya si Walpole nanti ini tampilannya seperti ini. Ini ya. Tadi derajat bebas satunya adalah 2, derajat bebas 2 nya yaitu yang ke bawah ini 9. Ini untuk alfa 5%. Yang saya lingkari merah tersebut merupakan titik temu dari semua V1, V2 sama alfanya tadi yaitu 4,26 gitu ya. Karena F tabelnya itu kurang dari F hitung-nya atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka putusannya adalah tolak 0. Jadi minimal ada satu metode pengajaran yang
berbeda, entah A terhadap B atau B terhadap C atau A terhadap C, kayak gitu. Oke, itu tadi untuk perhitungannya. Oke, di sini ada perhitungan menggunakan SPSS. Oke, saya tunjukkan gimana sih software SPSS dulu, karena saya sudah berjanji untuk praktikum. Jadi untuk praktikum menggunakan software SPSS. Oke, saya input datanya, ini tampilannya. Oke, biar saya mempermudah input datanya, ini saya minimal kayak gini. Oke, ini var1. Oke, sekarang 70, 76, 77, 78, 65, 70, 74, 67, 76, 87, 78, 77. Oke. Terus ini untuk metode penghasilannya, ini satu, ini punyanya si A, punyanya si A, punya si A, punya si A. Terus ini punya si B, punya si B, punya si B, punya si B. Terus ini punyanya si C, punyanya si C, punyanya si C. Ini ya, ini adalah struktur data kita. Oke, kita namain. Untuk menamainya kalian bisa menggunakan variable view. Nah, ini kita namain nilai atau skor dari output metodenya. Ini metode pengajaran. Oke. Ya, mungkin desimalnya kita perlu hilangin nggak? Oke, hilangin aja. Ini kalau mau hilangin ganti 0. Terus ini ganti 0. Udah, kita lihat view-nya. Nah, ini view untuk struktur data di SPS. Oke. Gampangannya kayak gini. Oke, analyze. Lalu compare min, bandingkan ANOVA. Sudah. Ini dependent list-nya, masukkan nilai. Terus metode, masukkan ke faktor. Oke, ini biarkan semua saja karena kita tidak perlu menguji homogen ini, kita biarkan saja. Oke, langsung oke aja. Oke, ini hasilnya. Hasil ini seharusnya sama dengan perhitungan manual yang di Excel tadi. Oke, ini ya, ini perhitungan Excel manual tadi. Terus ini sih SPSS-nya. Oke, sama ya. Jadi untuk si perlakuannya itu min square-nya, sum square dulu lah. Untuk sum of square di sini saya bahasa Indonesia jumlah kuadrat, yaitu 223. Ini sama, yaitu 223. Terus untuk yang error yaitu 161, ini sama 161. Terus min square coba lihat 111, ini sama 111. Terus untuk yang galak 17 sama, sehingga untuk F hitungnya sama 6,209. Kalau ini 6,209. Ini cuman masalah koma aja, kita coba sederhanakan ya. Nah, hasilnya sama. Nah, enaknya kalau pakai software SPSS ini kita tidak perlu melihat nilai tabelnya berapa, F tabelnya berapa, nilai kriteria mulaknya berapa. Cukup kita melihat nilai sig ini. Nih, sisik ini. Ketika nilai signya itu kurang dari alfa, maka putusannya adalah tolak H0. Gitu ya. Karena ini 0,02 itu kurang dari 0,05, putusannya adalah tolak H0 seperti yang manual tadi. Gitu. Itu adalah menggunakan software SPSS. Jadi cepat untuk mendapatkan dan tidak ribet untuk menghitung perhitungannya. Oke, itu tadi software SPSS, dan ini ada juga untuk software R. Kalau kalian mau mencoba tidak apa-apa, nanti belajar sendiri software R itu apa. Oke, tadi untuk ukuran sampel yang sama. Sekarang untuk ukuran sampel yang berbeda. Oke ya, untuk sampel ukuran yang berbeda, perbedaannya terletak pada pembaginya ini. Nah, ini pembaginya adalah N gede. N gede merupakan penjumlahan dari NI. Oke, perbedaan cuma di situ aja ya. Jadi misalkan di soal ini N gede itu sebanyak ini. Ini hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4 kali 4, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini pembaginya adalah N gede ini 20. Ini 20. Terus TI dot ini NI. Nah, ini masing-masing kolom. Misalkan
nih yang TA, yang kolom A. Jadi pembaginya adalah 2 ke 4, 6. Yang B 5, yang C 5, yang D 4. Kayak gitu ya. Jadi mudah, sama seperti yang sama untuk sampel N-nya. Untuk yang ukuran sampel beda ini, yang bedanya cuma N gede ini aja. N gede tadi kalau di soal ini ada 20. Kalau yang TI dot kuadrat per NI ini menyelesaikan ini. Yang A ada 6, B ada 5, C ada 5, D ada 4. Gitu ya. Oke, ini mudah. Dan ini sudah saya kerjakan menggunakan software SPSS. Nah, ini outputnya. Nanti untuk tugasnya ini dikerjakan manualnya, dan hasilnya harus sama seperti ini, gitu ya. Oke, silakan untuk dikerjakan manual. Nanti saya informasikan kapan paling lambat untuk pengumpulannya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Ini merupakan materi terakhir kita untuk belajar statistika. Harapannya apa yang kita pelajari dari minggu pertama sampai minggu nanti, sampai minggu ke-14, dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.